here with Mr. Andrew Patterson, also known by the code for officially, the Office of Fugitive Raymond Reddington. Angeles. The med team in here now. Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh perbucinan duniawi yang dilakukan oleh Raymond Red Reddington. Masihkah kalian ingat ketika Reddington bertemu dengan seorang wanita bernama Anne ketika ia tengah terduduk di taman? Rupanya pertemuan itu membuat masing-masing di antara mereka tertanam buah cinta yang membuat mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan pertemuan tersebut. Kemudian scene bergerak kepada Reddington dan Dembe yang sedang mengadakan pertemuan dengan manajer investasinya. Manajer investasi Reddington menjelaskan jika tahun ini Reddington mengalami kekayaan yang cukup signifikan, yang dimana Bitcoin miliknya bertambah kali lipat hingga 800%. Namun meskipun mendapat kabar bahagia itu, rupanya Reddington tak terlalu peduli karena ia kurang mengerti dengan sistem likuiditas tersebut. Ia juga hanya mendengarkan instruksi dari Satoshi Nakamoto yang sangat dekat dengan Dembe. Ketika mendengar nama tersebut disebutkan, manajer investasinya terkejut bagaimana bisa mereka mengenalinya. Tetapi Reddington tak mau menjawab karena ia memiliki jadwal untuk pergi menemui Anne. Di tengah perjalanan menggunakan jet pribadinya, Dembe sempat memperingati Reddington untuk tak memperlihatkan pola karena hal itulah yang ia ajarkan kepadanya agar musuh mereka tak berada selangkah lebih depan di hadapan mereka. Reddington paham dengan hal itu. Lalu ia memiliki ide untuk membawakan bunga iris khas Tennessee demi membuat Anne senang. Setibanya Reddington di kediaman Anne, ia disambut dengan baik olehnya. Kecupan hangat didapatkan oleh Reddington. Setelah itu ia diperkenalkan dengan teman dari Anne yang bernama Lois dan Bran. Ketika Anne sedang menyimpan bunga pemberian dari Reddington, teman dari Anne berbicara dengannya. Secara empat mata, ia tahu mereka berdua saling mencintai dan sebagai sahabat baiknya, Lois berharap Reddington dapat membahagiakannya. Karena jika tidak, maka Lois akan membunuh Reddington. Dan mereka menganggap pembicaraan itu seperti sebuah lelucon. Dan inilah Anne, wanita yang paling disayang oleh Reddington saat ini. Masih di lokasi yang sama, setelah menyantap makan malam, mereka langsung memainkan permainan kartu bernama Bridge. Sembari berbincang, Anne menawari Reddington kue buatan temannya bernama Cindy. Dan tentu saja kesempatan tersebut tak bisa Reddington tolak. Lalu mereka berdua bercerita tentang pengalaman mereka ketika menghadiri acara film festival. Anne mengatakan Reddington tertidur jauh sebelum festival dimulai. Tetapi kini Reddington berjanji ia tak akan tertidur karena mereka akan menonton film klasik Italia pada tahun 1960-an. Namun ternyata perkataan Reddington tak dapat dipercaya karena ia langsung terlelap ketika film telah dimulai. Keesokan harinya, di pagi hari Reddington saat itu memutuskan untuk pergi ke toko perkakas karena ia membutuhkan kabel konektor eksternal. Dan saat di tengah perjalanan, Reddington melihat sebuah mobil mencurigakan yang dimana membuat ia langsung teringat akan perkataan dari Dembe yang memintanya untuk tak memperlihatkan pola. Setelah itu, ia dengan segera memasuki toko. Ketika Reddington kembali ke kediaman Anne, mereka kembali berbincang mengenai permasalahan hidup yang dialami oleh Reddington. Meskipun Anne tahu Reddington adalah seorang buronan dan kriminal, ia tak peduli karena tujuannya adalah menemani hidup dari Reddington. Lalu tiba-tiba Reddington mengajaknya berdansa semalaman hingga mereka berdua larut dalam momen indah. Saat Reddington terbangun, Anne telah menghilang dari sampingnya yang ternyata ia sedang berbincang bersama Lois terkait hubungan di antara dirinya dengan Reddington. Anne mengaku meskipun dunia tak pernah melihat keberadaan dirinya, tetapi Reddington selalu memandangnya dengan penuh cinta dan kini ia rasa dirinya telah jatuh hati kepadanya. Tanpa mereka berdua sadari, Reddington rupanya mendengar percakapan mereka berdua dan tak sengaja pula suara langkah kaki Reddington terdengar oleh mereka. Saat mereka mendengar suara langkah kaki Reddington, Lois refleks untuk berpamitan kepadanya. Sementara Reddington langsung berpura-pura mengucap selamat pagi dan mencari sarapan untuknya, sembari memberi kecupan ucapan kepada Anne. Mereka berdua memiliki rencana untuk pergi ke taman sembari menikmati sentuhan matahari yang hangat. Anne memiliki tugas untuk mencari 2 buah teropong, sedangkan Reddington memiliki tugas untuk menyiapkan 2 buah roti lapis.
Namun saat Reddington sedang membuatkan roti lapis tersebut, ia kembali melihat mobil yang dicurigainya terparkir di halaman depan rumah milik Ain. Lantas ia langsung berimprovisasi. Reddington menyuruh Ain untuk membeli roti sandwich vegan karena yang ia ketahui, Ain ingin menjadi seorang vegetarian. Dan ketika Ain telah pergi, ia langsung menghampiri pria yang terlihat sedang memperbaiki listrik di halaman belakangnya. Pria itu mengaku jika dirinya akan segera menyelesaikan tugasnya. Tetapi ketika ia hendak mengambil surat perintah di dalam tasnya, tiba-tiba saja Reddington menusuk, bertanya berapa banyak orang yang datang. Pria itu langsung mengaku jika semua orang akan datang mencarinya. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Reddington langsung menggorok lehernya dan ketika Reddington hendak menghampiri rekan dari pria tersebut yang berada di dalam mobil, tiba-tiba saja mobil itu langsung bergerak dengan cepat. Saat rumah sedang kosong, rupanya Townsend berhasil menemukan alamat kediaman dari Ain. Mereka berusaha untuk melacak keberadaan dari Reddington dan saat Townsend sedang terdiam, telepon tiba-tiba berdering yang ternyata itu berasal dari Reddington. Reddington meminta kepadanya untuk tak membawa Ain ke dalam permasalahan mereka berdua karena permasalahan tersebut harus mereka selesaikan secara gentleman. Townsend tak peduli dengan perkataan dari Reddington. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan dari Ain yang diduga tak jauh dari rumahnya. Rupanya ternyata Reddington berhasil terlebih dahulu menemukan keberadaan dari Ain. Ia langsung menariknya, mengajaknya berlari karena seseorang sedang mengincar mereka berdua. Ain tentunya kebingungan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi dan berusaha untuk bertanya kepada Reddington. Namun Reddington tak mau terlebih dahulu menjelaskannya. Saat mereka sedang berlari menjauh, Reddington melihat seorang wanita yang diduga adalah mata-mata. Lalu Reddington kembali menarik Ain ke dalam sebuah toko, meminta kepada pemiliknya untuk pergi meninggalkan mereka berdua sementara. Kemudian Reddington memberikan pistol kepada Ain, menyembunyikannya di dalam lemari dan memintanya untuk menembak siapapun yang berusaha untuk membuka lemari selain dirinya sendiri. Dengan penuh ketakutan, Ain mengedepankan pistol pemberian dari Reddington ketika ia melihat seorang wanita sedang mencari keberadaannya. Beruntung, saat itu Reddington datang dari belakang dan langsung membunuhnya. Setelah itu, ia mengajak Ain untuk pergi ke kantor polisi. Ternyata di kantor polisi Reddington menyerahkan diri. Ia mengaku dirinya adalah seorang kriminal, buronan di daftar atas polisi dan FBI, serta ia juga memiliki 2 buah pistol. Melihat Reddington bersenjata membuat polisi langsung sigap menahannya dan memisahkannya dengan Ain, karena di sana pun terdapat Lois pula. Setelah itu Reddington meminta kepada Lois untuk segera meminta bantuan kepada pihak pusat, karena kini mereka semua sedang dalam bahaya. Reddington juga meminta kepada para polisi untuk segera menjauhi kepala mereka dari jendela. Kebetulan saat itu pihak polisi memang berhasil mencocokkan wajah dari Reddington dengan poster pencariannya. Dan mereka berusaha untuk memberitahu pihak pusat terkait penangkapan daftar buronan mereka. Namun sayangnya mereka terlambat karena Townsend telah datang secara beriringan dengan anak buahnya. Sebenarnya Townsend telah meminta secara baik-baik kepada kepala polisi untuk menyerahkan Reddington kepadanya hidup-hidup. Tetapi ternyata kepala polisi tak terlalu mengerti dengan permasalahan di antara mereka berdua, yang membuat anak buah Townsend langsung menembaknya tepat di arah kepala. Teror mulai terasa, salah satu polisi pun mulai ketakutan dan karena ia kebingungan dengan apa yang terjadi, dirinya lebih memilih untuk menyerahkan dirinya sendiri yang berujung dengan kematian. Setelah 2 anggota polisi tewas, yang lain langsung menelepon pihak pusat untuk meminta bantuan dan Lois pun mau membebaskan Reddington dengan syarat, setelah ini semua selesai, ia harus mau ditangkap olehnya. Lalu Lois memberikan senjata kepada Reddington. Saat Reddington dilepaskan, ia bertanya, apakah sel penahanan aman untuk mereka? Lois menjawab, mereka bisa aman di sana, namun ia tak memiliki akses karena kunci dimiliki oleh polisi yang tewas di luar. Sebagai polisi yang berwibawa, Lois tiba-tiba saja nekat keluar mengambil kunci yang membuat kakinya harus tertembak oleh salah satu anak buah dari Townsend. Setelah itu Reddington langsung membawanya ke dalam dan mereka semua dengan cepat masuk ke dalam sel tahanan ketika Townsend beserta anak buahnya masuk secara bersamaan. Saat itu Reddington meminta kepada Ain untuk menekan luka yang dialami oleh Lois dan Reddington mengajak Townsend untuk berbicara. Ia meminta kepadanya untuk mengusir semua pasukan serta menghindari pertumpahan darah. Dan setelah semuanya selesai, Townsend dipersilakan kembali menghampirinya karena Reddington akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membalaskan dendam. Rupanya Townsend menuruti perkataan dari Reddington. Ia langsung menarik mundur seluruh pasukannya dan membiarkan Reddington lolos kali ini.
Tak lama kemudian pihak rumah sakit datang. Mereka langsung mengevakuasi setiap korban yang masih selamat. Sementara Ain rupanya berhasil membawa kabur Reddington dengan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu ia menjelaskan jika temannya bersama Cindy memiliki sebuah kabin yang ia yakini bisa membuat mereka berdua aman. Karena tak curiga sama sekali, Reddington langsung menyuruh Ain untuk pergi menghampiri temannya. Tetapi ketika Reddington menyusul keberadaan dari Ain, ia terkejut melihat keberadaan dari Elizabeth Keen yang sedang menyandra Ain. Episode 14 di season 8 kali ini scene dibuka dengan latar belakang 3 bulan yang lalu, tepat di mana setelah Elizabeth Keen berhasil melarikan diri dari kejaran FBI dan Raymond Red Reddington. Di dalam pesawat pribadi, Elizabeth Keen dan Skip sedang membicarakan tentang keberhasilan Essie yang telah melakukan kontak dengan Freeburst Confidence, di mana mereka ternyata telah berhasil mengambil hard drive milik Reddington, dan Keen pun langsung menyuruh Skip untuk memerintahkan mereka memberikan hard drive tersebut kepada Cooper. Lalu setelah itu, Keen mulai membahas tentang Mr. French, satu-satunya orang yang sangat dipercayai oleh ibunya. Keen yakin jika mereka berhasil menemukan Mr. French, maka sedikit demi sedikit rencana mereka untuk menggulingkan Reddington akan berhasil. Lantas mereka langsung bergerak menuju Oslo. Setelah mereka melakukan kontak dengan Mr. French, mereka menunggu sejenak. Tetapi tiba-tiba saja seorang wanita datang menyuruh Skip dan Keen untuk mengikutinya. Ternyata wanita itu adalah istri dari Mr. French yang memberitahu bahwa suaminya pergi 2 hari yang lalu untuk urusan bisnis. Keesokan harinya ternyata Mr. French menelepon dan memberi kabar jika dirinya sedang berada di Washington, dan setelah itu French tiba-tiba menghilang begitu saja. Mendengar kabar tersebut, Keen langsung berdiskusi dengan Skip. Ia yakin ini semua adalah ulah dari Reddington yang tak ingin dirinya bisa berkontak langsung dengan sumber yang ia butuhkan. Namun Skip mencoba menenangkan Keen karena mereka masih memiliki cukup banyak uang yang mereka berhasil curi dari Reddington. Keen menegaskan, ini semua bukan masalah uang. Mereka tetap harus membutuhkan koneksi dan juga aset demi memerangi Reddington. Karena saat itu hari telah larut malam, Agnes meminta kepada ibunya untuk beristirahat, yang langsung ditemani oleh istri dari Mr. French yang ingin membacakan buku untuk Agnes. Ketika Keen sedang melihat Agnes tertidur, bayang-bayang dari Mr. Kaplan tiba-tiba datang untuk memberi ide kepada Keen. Ia tahu, Keen saat ini telah melewati begitu banyak rintangan dan ia kagum terhadapnya karena Keen adalah wanita yang sangat kuat. Tetapi tantangan kali ini akan begitu menyakitkan baginya, karena ia harus mengikuti kata hatinya dan perlu Keen ketahui, musuh dari Reddington baginya adalah teman bagi Keen. Sontak, Keen langsung terbangun. Ia mengajak Skip untuk berdiskusi dan kini ia tahu bagaimana mereka harus bergerak, yaitu dengan mendatangi musuh paling dibenci oleh Reddington, yaitu Neville Townsend. Dan inilah Mr. Salah satu rencana dari Elizabeth Keen untuk menggulingkan kerajaan dari Raymond Red Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Skip dan Keen yang sedang berdiskusi. Pertama-tama mereka membutuhkan koneksi dasar. Setelah itu mereka juga membutuhkan perlindungan dari semua ini. Dan setelah mereka menyeleksi beberapa orang, Keen secara langsung bertemu dengan Essie untuk memberitahukan rencananya. Yaitu dengan cara membebaskan Alban Wesley atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Freelancer. Mereka akan menggunakan sebagian uang dari Reddington untuk menyewa pengacara hebat dan menuntut 6 hak amandemen dari Alban Wesley yang tentunya akan menjadi sumber rahasia dari FBI. Hasilnya, Keen berhasil mengeluarkan The Freelancer. Setelah itu mereka akan menyuruhnya untuk membunuh Mary Bramer, saudara perempuan Townsend yang bisa memberi jalan bagi mereka untuk bertemu dengannya. Namun mereka tak akan benar-benar membunuh Mary karena sebelum The Freelancer akan membunuhnya, mereka akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan menginterogasinya hingga Mary mau memperkenalkan Keen dengan Neville Townsend. Dan tentunya, Keen tak gegabah. Ia tak mau langsung berhadapan dengan Townsend terlebih dahulu. Maka dari itu, ia menggunakan jasa dari Cyranoid untuk melakukan tugasnya. Dan saat ia berbincang dengan Townsend, dirinya cukup terkejut ketika Townsend memintanya untuk membunuh saudara perempuannya sendiri apabila Keen mau bekerja sama dengannya. Kaplan memberi saran, apabila Keen ingin menjatuhkan kerajaan dari Reddington, maka ia harus sama kejamnya dengannya. Dan akhirnya Keen dengan terpaksa membunuh Mary Bramer dengan menyuruh Cyranoidnya masuk ke dalam ruang interogasi di lokasi hitam. Kemudian barulah ia benar-benar bertemu dengan Townsend untuk membahas tentang rencana mereka demi menggulingkan kerajaan Reddington. Mereka berdua sempat tak sepemahaman karena trauma yang Townsend dapatkan ketika keluarganya dibantai. Di situ pula Keen bertanya-tanya alasan mengapa Townsend tak pernah tertidur lelap.
Akhirnya Townsend mau menceritakan jika tertidur membuat dirinya kehilangan momen besar. Salah satunya adalah ketika keluarganya dibantai. Saat ia terbangun, dirinya mendengar suara rintihan dari istrinya. Tak lama kemudian, ia menyaksikan anak sulungnya tewas dan istrinya diminta untuk bersaksi atas pembunuhan terhadap anak bungsu mereka hingga pada akhirnya isi dari Townsend benar-benar dibunuh. Semua itu benar-benar membuat Townsend mengalami depresi, anxiety, dan trauma yang mendalam. Sehingga ia menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk bertanya-tanya apa yang ingin mereka gunakan dengan arsip Sierkowski yang dicuri di rumahnya dan apa yang ibu dari Kin inginkan. Mendengar hal tersebut, Kin hanya bisa terdiam. Lalu ia berjanji akan menggunakan sumbernya untuk memancing Reddington keluar dan sisanya ia akan mempersilahkan Townsend untuk menjalankan rencananya. Dimulai dengan Kin yang menghampiri salah satu anak buah dari Reddington, yaitu Rudiger. Saat itu ia meminta kepadanya untuk mengkhianati Reddington, namun berkali-kali Rudiger menolak karena ia telah menganggap Reddington sebagai saudaranya. Dan ketika Rudiger menolak, Townsend bersama anak buahnya tiba-tiba datang, menyekap Rudiger dan menyiksanya agar ia mau menuruti perintah mereka dengan cara mendatangkan Dr. Perilos. Disitulah awal mula Rudiger mau melakukan pengkhianatan terhadap Reddington. Ia juga berbohong kepadanya perihal luka yang ia alami di tangannya. Ketika mereka sedang melakukan pertemuan, Kin sebenarnya saat itu menyaksikan mereka semua. Bahkan ia juga menyaksikan bagaimana anak buah dari Townsend menyerbu dan menculik Dembe. Tetapi ketika mengetahui Dembe lah yang ternyata mereka culik, Kin tak setuju. Ia langsung marah terhadap apa yang Townsend lakukan. Mengapa Dembe yang harus diculik? Namun tiba-tiba Kin saja terdiam ketika Townsend memperlihatkan layar yang dimana ia berhasil menculik Reddington ketika ia menyerahkan diri demi membebaskan Dembe seorang diri. Terdengar, Reddington mengatakan sesuatu dan ia tahu Kin berada di sana bersama Townsend. Keesokan harinya ketika Kin kembali bertemu dengan Townsend, ternyata Reddington berhasil kabur setelah Dembe berhasil menyelamatkannya. Townsend menyalahkan semua hal ini kepada Rudiger, maka dari itu ia menghajarnya habis-habisan sebagai samsak tinjunya. Di tengah malam, Ressler menelpon Kin untuk memberitahu jika mereka telah berhasil menangkap Rakitin berkat bantuan dari Kin. Mereka juga telah mendapatkan flash drive-nya. Dan apabila Reddington benar-benar N13, maka kemungkinan besar mereka bisa membuktikannya. Lalu Ressler mengajak Kin untuk bertemu di Taman Benham esok malam. Sebenarnya malam itu Kin telah berada di tempat dan ia sedang berada di dalam mobil. Tetapi ia ditahan oleh Kaplan yang memintanya untuk tak bertemu dan berkomunikasi sama sekali dengan pihak FBI. Sehingga Kin memutuskan untuk melihat Ressler dari kejauhan yang sangat merindukan dirinya. Ketika ia kembali ke tempat istri dari Mr. French, Kin mencurahkan semua isi hatinya. Ia telah melakukan segala cara, dimulai dengan cara menyiksa Dembe yang membuatnya merasa bersalah, hingga bahkan membantu Townsend untuk menculik Reddington. Namun semuanya nihil. Istri dari Mr. French berusaha menenangkan Kin jika ia telah melakukan segalanya dengan baik dan benar saja. Ketika Kin berhasil menenangkan dirinya sendiri terlebih dahulu, ia memiliki ide lain untuk menggulingkan Reddington, yaitu dengan cara menghampiri anak dari Dembe yang bernama Isabella. Awalnya ia beralibi bahwa mereka berdua harus membuat perlindungan bagi Dembe terhadap Reddington. Tetapi anaknya tahu Reddington adalah suatu pahlawan bagi Dembe. Kin menjelaskan Dembe ditipu oleh Reddington saat ia dibebaskan menjadi seorang budak. Dan rayuan Kin ternyata benar-benar ampuh. Ia berhasil menyuruh Isabella untuk menelepon Dembe agar mereka berdua bertemu. Dan setelah mereka bertemu, ia meminta kepadanya untuk meletakkan penyadap di balik jaket yang ayahnya kenakan. Apa yang Isabella lakukan sangat amat membantu Elizabeth Kin. Ia berhasil mendengar segala perbincangan serta informasi rahasia di antara mereka berdua, termasuk hubungannya dengan Ain. Kini, Kin memberitahu Townsend jika ia berhasil menemukan celah untuk kembali menemukan keberadaan dari Reddington. Masih ingatlah kalian dengan Cindy, teman terbaru dari Ain? Ternyata itu adalah Kin yang menyamar. Ia berpura-pura menabrak mobil dari Ain lalu berjanji akan mengganti kerusakannya menggunakan asuransi yang ia miliki. Karena Ain adalah wanita yang sangat baik, ia tentu memaafkan Kin dan langsung memperlihatkan identitas miliknya. Dan setelah Kin memotret identitas milik Ain, ia langsung mengirimkan alamat keberadaan rumah miliknya kepada Townsend. Di hari ketika Reddington mencurigai sebuah truk yang terparkir di halaman rumah milik Ain, ternyata kecurigaannya memang benar, karena Kinlah ternyata yang telah berada di sana. Ia panik ketika melihat Reddington berhasil membunuh anak buah dari Townsend, sehingga Kin memutuskan untuk kabur menggunakan truk yang digunakan untuk menyamar. Dan ketika Townsend memutuskan untuk menyerang kantor polisi, sebenarnya Kin marah. Ia tak suka dengan cara yang Townsend gunakan untuk mengincar keberadaan Reddington. Terlebih ia melibatkan beberapa orang yang tak bersalah.
Sehingga ketika Townsend diminta untuk memundurkan seluruh pasukannya oleh Reddington, terdapat andil yang cukup besar oleh Keen saat ia meminta hal yang sama kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Aang yang meminta tolong kepadanya untuk menggunakan kabin yang ia miliki. Namun belum sempat Keen menjawab, Reddington tiba-tiba datang yang membuat Keen refleks menodongkan senjata kepada Aang. Melihat keberadaan dari Keen kembali, Reddington cukup terkejut. Lalu ia meminta kepadanya untuk melepaskan Aang karena ini semua tak ada hubungannya dengannya. Dan ketika kepanikan Keen semakin membesar, ia tak sengaja menembak Aang hingga terjatuh. Sontak, Reddington langsung menangkapnya dan mulai menelpon ambulans untuk menyelamatkan kekasih hatinya. Sebenarnya saat itu Mr. Kaplan telah menyuruh Keen untuk menembak Reddington tepat di arah kepala belakangnya. Tetapi saat itu Keen justru mengurungkan niatnya dan meninggalkan Reddington sendirian bersama jasad dari Aang. Dan episode 13 serta 14 di season 8 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.